Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang Timnas Voli Putra Indonesia. Kemarin kan sudah beberapa kali membahas tentang Hoak Megawati Angisi Pertiwi di Hyundai State. Nah, kita bergeser ke Timnas Voli Putra. Kita bahas ya mengenai siapa kira-kira pemain yang layak atau akan menjadi suksesor atau penerus dari Rifan Nurmulki. Karena saat ini itu kan Rifan dan Nizar Zulfikar itu kan sudah memutuskan untuk mundur dari Timnas Voli Putra Indonesia. Belum tahu loh apakah mereka akan pensiun atau hanya mundur untuk sementara. Tapi kalau case-nya atau kasusnya di Rifan itu kan gosip atau rumor bahwa dirinya itu akan pensiun itu kan sudah menggelinding sejak beberapa tahun kemarin. Nah, kita berandai-andai kalau nanti Rifan pensiun, dan pasti Rifan itu akan pensiun, apalagi saat ini usianya kan 30 tuh. Ketika Rifan nanti gantung sepatu, siapa kira-kira pemain yang layak untuk menjadi pengganti bagi King A1 ASEAN ini? Jadi setidaknya kalau menurut saya, kita boleh beda pendapat ya, ada 5 pemain yang besok itu berpotensi atau memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pengganti dari Rifan Nurmulki. Yang pertama ini adalah Rama Fazza Fauzan. Kalau kita berbicara tentang Rama, ini kan sudah pasti dirinya itu akan menjadi kuda pacu paling depan. Karena apa? Ya Rama itu kan memang di SEA Games 2025 itu kan sudah berduet atau sudah bertandem dengan Rifan Nurmulki di posisi opposite hitter Timnas Voli Putra Indonesia. Selain itu, kenapa Rama ini menjadi pemain yang peluangnya itu paling besar? Karena dari segi pengalaman di Timnas Senior, Rama itu kan memang lebih panjang atau lebih banyak jika dibandingkan dengan para pemain lainnya. Tidak hanya itu, pengalaman di level klub Rama ini juga terbilang menurut saya ini kan lebih oke jika dibandingkan beberapa pemain yang disebut-sebut akan menjadi pengganti dari Rifan Nurmulki. Memang harus diakui bahwa Rama itu kan masih berkutat di Surabaya Samator dan belum membawa Surabaya Samator menjadi juara. Jangankan menjadi juara Proliga, untuk lolos ke final saja itu kan memang ya sangat berat karena kekuatan dalam 5 musim terakhir itu kan di Proliga itu hanya dikuasai oleh Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Lavani. Tapi ada faktor lain kenapa Rama itu sangat besar peluangnya untuk menjadi pengganti Rifan Nurmulki. Dari segi karakter permainan ini hampir sama. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu gini teman-teman semua. Rama itu kan sudah membuktikan bagaimana dirinya itu menjadi mesin poin di Surabaya Samator. Ini hal yang sangat wajar karena Rama itu kan posisinya itu kan sebagai opposite hitter dan pada akhirnya dirinya itu kan menjadi top skor di Samator. Meskipun demikian ya Rama itu kan tetap masih memiliki kelemahan. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang sangat wajar untuk seorang pemain muda karena Rama itu kan kelahiran 2002, artinya ya usianya itu kan masih sangat muda, belum masuk ke usia prime atau belum masuk ke golden age. Nah, kestabilan, kemudian konsistensi, kemudian mental yang kuat itu kan tetap harus dipoles dari Rama sehingga nanti dirinya ketika benar-benar menjadi pengganti Rifan itu bisa untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Nggak gampang loh ganti Rifan tuh karena apa? Ya Rifan itu kan menjadi opposite hitter terbaik di Asia Tenggara saat ini. Nggak saat ini juga, sejak beberapa tahun sebelumnya. Kemudian juga mental juara Rifan itu kan luar biasa, mentalnya sangat kuat, skillnya oke dan lain sebagainya. Nah, itu artinya nanti dalam tanda kutip titisan-titisan dari Rifan ini harus membuktikan bahwa mereka itu minimal selevel dengan Rifan. Syukur-syukur bisa untuk melebihi pencapaian ataupun melebihi kemampuan dari Rifan Nurmulki. Pemain lain yang juga memiliki peluang sangat besar untuk menjadi pengganti atau penerus dari Rifan Nurmulki ini adalah Dawuda. Ini juga pemain yang masih sangat muda, istimewa, posturnya itu tinggi banget. Jadi tingginya kalau menurut situs Volleybox itu adalah 197 cm. Kelahiran tahun 2005, artinya sekarang berapa? 21 tahun ya. Dengan usia masih 21 tahun, Dawuda itu kan memiliki pengalaman di timnas junior. Kemudian di tahun ini dirinya itu masuk ke timnas senior untuk bertanding di FIC Nation Cup dan juga di CV League. Meskipun kita tidak tahu ya nanti apakah terpilih atau tidak, tapi kalau melihat jumlah OP atau jumlah opposite hitter yang hanya 2 di Timnas Voli Putra Indonesia, ya kemungkinan dirinya dan juga Rama Fazza Fauzan itu akan menjadi pilihan utama atau tidak akan dicoret dari pelatnas.
Selain faktor tinggi badan, kemudian usia yang masih sangat muda, ada hal lain yang sebenarnya ini juga menjadi keunggulan dari Daouda sendiri. Pengalamannya untuk timnas, meskipun untuk timnas senior itu belum panjang, tapi di timnas junior dirinya itu kan sudah sangat panjang. Artinya, tekanan demi tekanan itu kan sudah mulai dirasakan oleh Daouda ketika dirinya itu membela timnas. Kemudian juga pengalaman di dunia internasional itu kan juga cukup panjang, sehingga berbagai keunggulan atau berbagai hal-hal positif itu bisa untuk menjadi modal, bisa menjadi fondasi bagi Daouda untuk menempa skillnya, kemudian untuk membenahi kekurangannya, kemudian juga untuk meningkatkan mental juaranya, sehingga ya nanti kalau ternyata Rifan Nurmulki itu sudah pensiun, nah syukur-syukur regenerasinya itu bisa langsung berjalan sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang diharapkan. Jangan sampai nanti terjadi gap ketika misalnya Rifan sudah pensiun, tapi pemain-pemain di bawahnya itu belum siap untuk menggantikan posisi Rifan. Nah, salah satunya ini Daouda yang sangat kita harapkan, dan juga mungkin banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia yang sepakat bahwa Daouda itu memang layak untuk menjadi pengganti dari Rifan. Pemain lain, ini pemain ketiga ya, yang memang disebut-sebut atau sebenarnya itu sangat layak untuk menjadi penerus atau pengganti dari Rifan Nurmulki di timnas voli putra Indonesia, ini adalah Imam Ahmad Faisal. Ini juga memiliki keunggulan lain karena apa? Dari banyak pemain muda di Indonesia, hanya segelintir yang pernah mencicipi kompetisi di luar negeri atau pernah abroad. Nah, kita ketahui bahwa Imam Ahmad Faisal ini kan pernah bermain di kasta kedua Liga Jepang bersama Fukuoka Winning Spirit. Meskipun saat itu ya memang dirinya itu tidak mendapatkan kesempatan bermain yang sangat banyak, sehingga hal itu kan berpengaruh terhadap statistiknya. Kita kan juga harus berterima kasih kepada Ryan Masajedi yang membawa atau menjadi penghubung lah ya, menjadi penghubung Imam Ahmad Faisal dengan Fukuoka Winning Spirit. Meskipun tidak menjadi pilihan utama atau menit bermainnya itu terbatas, tapi kan bisa abroad di kasta kedua Liga Jepang itu kan memberikan pengalaman tersendiri. Kemudian juga Imam itu kan bisa untuk memetik berbagai pelajaran yang sangat penting untuk menjadi modalnya sebagai pemain voli profesional. Nah, itu artinya dengan atribut tersebut, ya bisa dikatakan Imam Ahmad Faisal itu kan memang kalau untuk pengalaman abroad itu kan selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan pemain lain. Begitu juga untuk di timnas. Ini juga pemain yang memang sangat sering mendapatkan panggilan di timnas junior ya. Nah, untuk timnas senior sendiri itu kan memang belum mendapatkan panggilan dari PPVSI. Tapi gini teman-teman semua, dengan usia yang masih sangat muda, dirinya itu kan kelahiran tahun 2005 ya. Imam Ahmad Faisal itu kan bisa untuk terus meningkatkan performanya. Selain itu, ini juga pemain yang sangat menjulang, sangat ideal kalau untuk menjadi OP atau menjadi opposite hitter, karena dari situs volleyball tingginya itu kan 198 cm tuh. Hampir 2 meter lah ya, 2 meter kurang 2 cm. Ini kan menjadi sebuah modal tersendiri bagi Imam Ahmad Faisal kalau nanti dirinya itu bisa menjadi suksesor atau bisa menjadi penerus dari Rifan Nurmulki. Tapi ya sekali lagi, ini kan berlaku untuk semua pemain, bahwa pemain muda itu kan memang masih memiliki berbagai kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itu baik skill, jam terbang, kemudian mentalitas dan lain sebagainya itu kan memang harus terus dipoles, harus terus dipupuk, harus terus dibina agar mereka itu bisa ready atau bisa siap ketika Rifan itu nanti gantung sepatu atau pensiun dari timnas voli putra Indonesia. Pemain keempat yang bisa atau berpeluang atau memiliki kesempatan untuk menjadi penerus Rifan di voli putra Indonesia ini adalah Rivaldo. Jadi kita ketahui bahwa Rivaldo itu kan memang memiliki tinggi yang memang cukup menjulang tuh 193 cm. Nah, dirinya itu kan lahir tahun 2002. Itu artinya Hedo itu kan ya masih sangat muda, masih belum usia golden prime, belum golden age. Tapi dirinya itu kan ditempa di tim yang memang memiliki para pemain yang bintang atau superstar di Indonesia. Bergabung dengan
Jakarta Lavani ini kan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi rival Edo, karena ya dirinya itu kan bergabung dengan misalnya Boy Arnes Arabi, kemudian juga Malizi, kemudian juga Dewi Fikri dan kawan-kawan. Mereka itu adalah pemain-pemain yang bisa dikatakan grade A di Indonesia. Nah, artinya rival Edo itu masih memiliki momen atau kesempatan yang sangat besar untuk menyerap ilmu-ilmu atau pelajaran dari para pemain yang grade A tadi. Selain itu juga dari segi juara, memang dirinya itu kan sudah membantu Jakarta Lavani menjadi juara tuh, tapi ya memang harus diakui bahwa di posisi opposite hitter dirinya itu kan tidak menjadi pilihan utama. Ini hal yang memang cukup lazim atau bahkan sangat wajar di Proliga ya, karena apa? Hitter itu kan biasanya akan diberikan kepada pemain asing. Misalnya di Jakarta Lavani sendiri untuk tahun ini, misalnya kita ngambil dari Final Four seri kedua deh, itu kan ada Grozer tuh, kemudian juga tahun-tahun sebelumnya ada Rinan Boyati dan lain sebagainya. Nah, itu artinya ya memang persaingan itu sangat berat. Bahkan kalau kita bicara persaingan di masa putra itu kan juga sangat berat tuh untuk menjadi pemain inti, karena ya memang harus bersaing dengan pemain asing, dan biasanya tim seperti Jakarta Bayangkara Presisi atau Jakarta Lavani itu kan mendatangkan pemain yang nggak kaleng-kaleng, grade A, ya artinya sangat sulit bagi pemain muda, apalagi pemain muda di Indonesia untuk bersaing dengan para pemain asing yang kualitasnya itu sudah level dunia. Tapi ya sekali lagi dengan usia yang masih sangat muda, masih sangat panjang peluang atau kesempatan atau karir dari Hido sendiri, sehingga dirinya itu bisa suatu hari nanti menjadi opposite hitter utama di Timnas Voli Putra Indonesia. Pemain terakhir, pemain ke-6, ini juga memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi penerus dari Rifanur Mulki, Fauzan Ibras. Usianya masih sangat muda, ini kelahiran 2008, berarti sekarang berapa? 18 tahun ya? 18 mau 19 tahun. Tingginya 190 cm, kemudian juga jangkauan speknya ini 340, kemudian jangkauan bloknya ini 335 cm. Ini pemain yang sangat istimewa, pemain kalau menurut saya, pemain masa depan banget. Kemampuannya oke, pengalaman di timnas junior ini juga panjang, selalu menjadi andalan, tapi ada hal positif atau ada sesuatu yang istimewa dari Fauzan Ibras yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Karena apa? Fauzan Ibras ini pemain yang versatile, artinya pemain yang bisa diplot sebagai OH atau sebagai OP. Kan beda cerita dengan pemain lain, misal kayak Rama, itu kan Rama tetap di OP terus tuh. Nah sementara Fauzan Ibras, misal kayak di timnas sekarang, dirinya itu kan di timnas senior besok itu kan diplot sebagai OH tuh. Tapi di junior atau di sebelum-sebelumnya dirinya itu kan menjadi OP itu. Nah artinya versatility atau kemampuan untuk memainkan peran di dua posisi itu akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi seorang pemain. Kalau kita bicara tentang pemain yang berganti posisi itu kan bukan hal yang aneh ya, bukan sesuatu yang baru. Misalnya kayak siapa ya, Nur Aili Kusuma, ini kan dulu di timnas itu kan di klub sebelumnya itu kan dirinya itu kan menjadi OH ya di karir awalnya. Kemudian kemarin di Jakarta Pertamina Enduro itu kan diplot menjadi libero. Istrinya di masa putra, Berliana, ini kan juga awalnya hitter kan, tapi akhirnya diplot menjadi libero. Novia Andrianti, ini juga dulu ketika di Gresik Petrokimia dan di timnas Indonesia dulu itu kan menjadi OH, menjadi outside hitter, tapi akhirnya di Jakarta Popsi Powolan itu digeser menjadi libero. Itu artinya pergantian posisi atau pergeseran peran itu kan bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing, dan ini akan tergantung bagaimana kemampuan pelatih untuk memoles. Pertanyaannya, apakah nanti Fauzan Ibras itu akan tetap menjadi OH atau akan full menjadi OP? Nah ini akan sangat menarik, tapi minimal dirinya sudah memiliki peluang, memiliki bekal untuk untuk bermain di dua posisi. Ya nanti kita lihat apakah pelatih timnas itu akan mengeplot dirinya, termasuk di klub sebenarnya, akan memasang Fauzan Ibras sebagai OH atau sebagai OP ya. Yang pasti kita hanya mendoakan yang terbaik kepada Fauzan Ibras. Kalau menurut teman-teman semua gimana? Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada pemain lain yang dianggap
uh, memiliki peluang sangat besar untuk menjadi pengganti atau penerus Rivaldo Nurmulki. Jangan lupa doakan Timnas Voli Putra Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PPVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.